Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Setelah kalian buka Excel, lalu kalian cari data kasusnya. Seperti yang ada di video, saya sudah mencari data kasus, yaitu nilai bahasa Indonesia dan nilai IPA. Lalu, kita tulis di Excel yaitu macam-macam korelasi. Yang pertama itu ada korelasi parametrik. Yang kedua, yaitu korelasi person. Yang ketiga, yaitu korelasi parsial. Yang keempat yaitu non-paramotorik. Yang kelima yaitu korelasi Kendall tahu. Yang keenam yaitu Spearman. Korelasi yang ketujuh yaitu kontingensi. Lalu kita buat lagi jenis data parametrik kita tidak isi, lalu kita isi di person, yaitu skala atau interval. Parsial juga kita isi dengan skala atau interval jenis datanya. Non paramotorik kita tidak isi jenis datanya, sedangkan Kendall tahu yaitu kita isi dengan data ordinal. Spearman juga ordinal. Kontingensi adalah nominal. Kita tulis jenis datanya nominal. Itulah macam-macam korelasi dan jenis-jenis datanya. Lalu kita ketik lagi besaran nilai koefisien korelasi berkisaran antara -1 sampai 1. Yang pertama itu nilai koefisien korelasi berdasarkan antara -1 sampai 1. Yang pertama 0,00 sampai 0,19. Yang kedua itu 0,20
sampai 0,39. Yang ketiga adalah 0,40 sampai 0,59. Nah, yang keempat yaitu 0,60 sampai 0,79. Yang kelima yaitu 0,80 sampai 1,000. 0,80 sampai 1,00 yaitu besaran koefisien korelasinya itu sangat kuat, sedangkan 0,60 sampai 0,79 yaitu kuat. Yang ketiga itu 0,40 sampai 0,59 itu sedang, sedangkan 0,20 sampai 39 yaitu lemah, dan 0,00 sampai 0,19 yaitu sangat lemah. Itulah besaran nilai koefisien korelasi. Selanjutnya kita ganti namanya menjadi kasus. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya kita akan membuat uji normalitas. Lalu kita lanjut lagi ke uji normalitas. Di uji normalitas kita buat dulu penomoran 1 sampai 15. Selanjutnya kita akan mengcopy nilai bahasa Indonesia yang telah kita buat di kasus tadi. Tinggal kita copy ke uji normalitas untuk yang nilai bahasa Indonesia tadi. Setelah nilai bahasa Indonesia sudah di-copy di kasus tadi, tinggal kita copy di uji normalitas. Setelah itu, kita uji data tadi apakah data tersebut normal atau tidaknya. Dengan cara pertama kita tulis Z, terus di kolom kedua yaitu F buka kurung Z. Yang selanjutnya itu di F yaitu S buka kurung Z tutup kurung, dan selanjutnya itu di G. Selanjutnya yaitu kita tulis di G yaitu tanda seru tegak, terus F buka kurung Z tutup kurung dikurang S buka kurung Z tutup kurung, terus angka 1 tegak. Setelah semuanya selesai, lalu kita cari rata-rata dan simpangan bakunya. Kita tulis dulu rumusnya. Bisa kalian lihat kan, rumusnya ada di video. Kalian turuti rumus yang seperti ada di video. Setelah itu baru kita cari rata-rata dari nilai bahasa Indonesia, dan kita cari juga simpangan baku dari nilai bahasa Indonesia. Pertama yaitu rumusnya, kita menggunakan dengan rumus sama dengan average blok semua nilai dari 1 sampai 15, lalu enter. Jadi rata-ratanya adalah 67, sedangkan simpangan bakunya kita menggunakan rumus sama dengan STDF. Sama seperti rata-rata tadi, kita copy nilai bahasa Indonesianya
Lalu kita enter, hasilnya 13,201713. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu Z. Dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, terus kita klik C6 dikurang rata-rata, tutup kurung, dibagi simpangan baku. Jangan lupa untuk kita kasih dolar antara L dengan 4 dan L dengan 5, supaya nilai yang kita lakukan itu tidak berubah. Kita tarik nilai ke bawah. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kita menggunakan rumus normalitas. Sama dengan normalis normatis. Untuk langkah ini, karena kita ingin menguji normalitas, jadi kita pakai rumus sama dengan normatis di dalam, langsung kita klik Z, terus tarik ke bawah dan lalu keluar hasilnya. Sedangkan untuk langkah yang ketiga, untuk mencari uji normalitas, yaitu sama dengan nomor dibagi dengan jumlah nomor, jumlah nilai bahasa Indonesia. Lalu kita enter dan kita copy ke bawah. Hasilnya telah terlihat kan? Nah, selanjutnya yaitu langkah yang keempat, kita pakai rumus sama dengan ABS, terus kita klik FZ dikurang dengan SZ, lalu kita enter dan kita tarik ke bawah. Ini dia hasilnya. Setelah semuanya sudah dicari nilainya, langkah selanjutnya yaitu kita bikin statistik uji L hitung dan uji L tabel. L hitung adalah hasil terbesar dari FZ dikurang SZ. Setelah kita selesai membuat rumus statistik uji, selanjutnya kita akan mencari rumus L hitung dan L tabel. Pertama, kita akan cari dulu rumus L hitung. Rumus L hitung yaitu sama dengan max di blok nilai pada FZ dikurang SZ, lalu enter. Lalu sebelum itu kita ubah dulu nilai bahasa Indonesia dan kita urutkan menjadi, yang pertama itu menjadi nilai yang paling kecil. Kita urutkan dari yang terkecil. Jadi pas pertama itu nilainya harus nilai yang terkecil, di bawah baru nilai yang terbesar. Setelah selesai, baru kita cari L tabel. L tabel kita cari di Google. Di Google banyak sekali
nilai L tabel. Nah, yang selanjutnya kita akan cari hipotesis. Hipotesis HO-nya yaitu data berdistribusi normal. Sedangkan HA-nya yaitu data tidak berdistribusi normal. Lalu semuanya sudah, lanjut kita ke keputusan. L hitung, jika L hitungnya lebih kecil dibandingkan L tabel, maka HO diterima. Lalu tinggal kita tulis L hitungnya itu 0,1686 lebih kecil dari L tabel yaitu 0,22. Maka jadi HO diterima. Maka data tersebut berdistribusi normal. Jadi setelah nilai bahasa Indonesia telah dicari apakah nilai bahasa Indonesia berdistribusi normal atau tidak, ternyata berdistribusi normal. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti nilai bahasa Indonesia. Sekarang kita lakukan nilai IPA. Pertama itu kita copy tadi terlebih dahulu nomornya, lalu kita copy datanya, data yang ada di kasus kita copy, kita paste ke uji normalitas. Terus kita ubah dari yang datanya itu besar, kita urutkan menjadi data yang terkecil. Terus kita copy rumus yang akan kita cari. Ini tinggal kita copy saja, kita turuti seperti yang telah kita cari pada nilai bahasa Indonesia. Setelah semuanya selesai, lalu tinggal kita copy saja rumus yang ada di nilai bahasa Indonesia ke nilai IPA. Kita tinggal copy saja ya teman-teman. Lalu kita cari rata-ratanya. Seperti kita cari rata-ratanya menggunakan rumus average. Lalu kita blok nilai IPA-nya. Lalu kita enter. Dan hasil rata-ratanya itu adalah 66. Terus kita cari simpangan baku. Sama seperti halnya tadi, rumusnya sama dengan STDF blok nilai IPA. Hasilnya 12,27. Itulah hasil dari simpangan baku. Lalu kita cari nilai Z-nya.
Nilai Z-nya sama dengan buka kurung 2 kali terus C 29 dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Jangan lupa untuk kita mengisi dolar sebelum L dan sesudah di antara L dengan 27, sama juga pada simpangan baku supaya nilainya tidak berubah saat kita tarik ke bawah. Sama seperti FZ dengan nilai bahasa Indonesia, kita cari nilai bahasa Indonesia dengan nilai IPA itu sama menggunakan rumus Normadis. Lalu kita masukkan nilai Z-nya. Lalu kita tinggal tarik saja ke bawah. Lakukan hal ini sama seperti dengan nilai bahasa Indonesia tadi. Nah, setelah semuanya selesai, kita lanjut untuk menguji statistik. Nah, kita copy dulu rumus statistik ujinya ke nilai IPA. Kita taruh di nilai IPA, lalu kita cari L hitung dan L tabelnya. Lebih dulu kita copy dulu L tabel dan L hitungnya. Cara mencari L hitung sama saja dengan yang ada pada nilai bahasa Indonesia. Kita blok FZ dikurang SZ. Untuk L tabelnya kita samakan dengan L tabel pada bahasa Indonesia. Selanjutnya hipotesis dan keputusan. Kita langsung saja copy dari yang di atas. Kita ambil cepatnya ya teman-teman. Kita copy, lalu tinggal kita ganti L hitungnya pada nilai IPA. L hitungnya 0,1541. Nah, di sini kan 0,1541 lebih kecil dari 0,22, jadi HO diterima. Maka data tersebut berdistribusi normal. Kita lanjut ke SPS. Pertama kita copy dulu nilai bahasa Indonesia ke SPS. Selanjutnya kita copy lagi data IPA ke SPS. Kita copy data nilai IPA ke SPS pada variabel kedua. Selanjutnya, setelah kedua data itu diletakkan di SPS, kita ke variabel view. Kita ubah namanya menjadi X dan Y. Lalu untuk desimalnya itu kita dari 2 kita ubah menjadi 0 desimal, sama juga dengan yang Y, kita ubah menjadi 0 desimal. Untuk labelnya itu kita namai dengan label nilai bahasa Indonesia. Untuk yang Y, nilai labelnya itu ialah
Setelah selesai menentukan label, kita langsung ke data view. Langsung kita klik analisis, terus kita pilih deskripsi, terus explore. Lalu kita masukkan data nilai bahasa Indonesia ke dalam dependent list dan nilai IPA juga dalam dependent list. Pilih plot, terus pilih normality, lalu kita pilih histogram, continue, kemudian klik OK. Kita cari test of normality, kita ambil yang test of normality saja. Kalau sudah dapat, lalu tinggal kita copy atau kita screenshot. Ini saya copy ke Word. Saya copy saja ke Word dulu. Lalu saya copy pastekan lagi ke Microsoft Excel. Setelah SPS-nya kita copy pastekan ke Excel, lalu kita buat keterangan tentang test of normality, di mana uji signifikasinya nilai SINK-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Karena semua nilai SINK test of normality-nya lebih besar dari 0,05, maka HO-nya itu diterima. Nah, jadi ada hubungan, jadi data tersebut itu berdistribusi normal. Setelah uji normalitas, kita langsung ke uji korelasi. Di sini saya sudah copy nilai bahasa Indonesia dan nilai IPA-nya. Dan saya telah mengetik hipotesis asosiatif, di mana HO tidak ada hubungan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai IPA, sedangkan HA ada hubungan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai IPA. Lalu setelah itu kita pilih data, lalu data analisis, kita pilih korelasi, kita klik OK. Kemudian input rank kita blok nilai IPA bahasa Indonesia dengan nilai IPA. Lalu kita pilih label and freeze. Terus output ranknya juga jangan lupa. Kita klik, pilih tempat yang akan kalian tempatkan, passing di mana saja, terus klik OK. Dan ini hasilnya, nilai bahasa Indonesia 1, nilai IPA 1, dan nilai IPA adalah 0,9894. Nah, yang artinya hubungan sangat kuat. Kita akan buat uji statistiknya. F tabel, F hitung, dan F tabelnya. F hitung lebih kecil dibandingkan dengan F tabelnya, maka
HO itu diterima. F hitungnya ya 0,9894. Nah, selanjutnya kita buat dulu F hitungnya itu berapa dan F tabelnya itu berapa. Jadi kita hitung dulu nilai F tabelnya dan F hitungnya. F hitungnya itu adalah dan F tabel. Nah, F tabelnya itu 0,514. Terus sedangkan F hitungnya itu 0,9894. F tabelnya bisa kalian cari di Google. Terus kita kembali lagi ke uji statistiknya. Maka dari itu 0,9894 itu lebih besar dari 0,514. Jadi HO ditolak. Karena HO ditolak, maka HA diterima. Jadi ada hubungan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai IPA. Selanjutnya yaitu besaran hubungan antara besar hubungan 0,9894 arah hubungannya positif. Kita lanjut ke SPS-nya. Selanjutnya kita langsung ke SPS. Nah, tadi kan data sudah ada, langsung kita pilih korelasi. Terus tuh kita pilih bivariant. Terus kita masukkan nilai bahasa Indonesia dan nilai IPA dari variabel, pilih of this, terus centang mean, terus langsung klik OK. Lalu kita cari data yang correlation. Nah, kita bisa copy atau kita pastekan ke Excel. Setelah itu kita copy pastekan ke Excel. SPS yang kita lakukan tadi kita copy paste ke Excel. Lalu
kita atur jaraknya. Selanjutnya kita uji statistiknya. Nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. (0,00) lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, maka HO diterima, maka HO ditolak. Jadi HA yang diterima, maka HO ditolak, maka HA diterima. Jadi ada hubungan ada perubahan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai IPA. Nah, besaran hubungan nilai bahasa Indonesia dengan nilai IPA yaitu 0,989, yang artinya itu sangat kuat.